rutin servis motor, tapi yang satu ini jangan sampai kelewatan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Jadi gini teman-teman, Mimin mau kenalin grip on tip cleaner atau ini tuh buat ngebersihin karburator injeksi tipe jarum. Fungsinya buat ngebersihin celah-celah kecil yang kalian tuh nggak bisa jangkau karena ruang sama jaraknya tuh kecil banget. Contohnya mau ngebersihin throttle body nih, ada banyak celah kecil yang mungkin tanpa kalian sadari, pembersihannya tuh kurang rata atau kurang maksimal. Terus ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama dulu nih kita bahas, itu item numbernya di 60501, total ada 13 jarum, terus sudah dikasih case-nya. Nah, ukurannya tuh mulai dari 0,4 sampai dengan yang paling besar itu 1,6 mm ditambah dengan kikir yang tebalnya itu 1 mm. Ini tuh bukan buat manicure ya si kikirnya, atau jelasnya kalian bisa lihat di gambar ini ukurannya ada berapa aja. Jadi tinggal kalian pause dulu aja baru kita lanjut lagi ya. Nah, cara pemakaiannya praktis ya. Jadi kayak gini nih, di bagian TB ini kan banyak nih ya celah kecil yang kayak gini nih. Nah, di bagian ini tuh gak bisa disikat pakai brush biasa gitu ya, jadi harus kita korek-korek nih. Tinggal kalian pilih aja jarum yang ukurannya itu nggak kekecilan atau kebesaran, pokoknya ukuran yang pas aja. Terus tinggal kita masukin jarumnya dan gesek-gesek kayak gini aja. Nanti kotoran-kotoran kecil bakalan ikut keangkat atau keluar gitu ya. Dan lubang-lubang kecil yang sulit dijangkau bakalan ikut auto bersih juga. Simple kan? Praktis kan cara pakainya? Terus di pilihan yang kedua, item numbernya itu di 6502. Nah, di tipe ini ternyata lebih banyak dibanding tipe yang pertama. Karena di tipe ini tuh ada 26 pieces dengan 3 jenis jarum yang berbeda. Ada apa aja sih? Jadi ada yang jenisnya standar, ini tuh ditemuin di tipe yang pertama ada banyak. Terus ada tipe brush dan juga spiral. Jadi di 3 jenis itu ukurannya berbeda-beda semua. Karena banyak, jadi Mimin tulis aja di sini. Tinggal kalian pause aja untuk setiap ukurannya tuh udah jelas di sini ya. Baru deh kita lanjut. Gimana sih cara pemakaiannya? Ini juga gampang. Praktis banget malahan, cara pakainya sama kayak yang tipe yang pertama nih. Sama juga tinggal kalian pilih ukuran jarum yang sesuai sama lubangnya, terus tinggal kita gesekin aja. Tapi kalau yang spiral cara pakainya tuh sebenarnya agak beda ya. Dan itu cara pakai yang benar. Tinggal kita puter aja kayak gini nih, nanti kotoran kecilnya itu bakalan nyangkut di bagian sisi spiralnya ini. Karena desainnya spiral ya, jadi cara pakainya tuh kayak diputer acak aja ya guys. Abis itu ya udah, baru deh kita bersihin sisa-sisanya biar bisa memaksimalkan proses pembersihannya, yaitu menggunakan brush. Ini juga sama ya, tinggal kalian pilih ukurannya, disesuaikan juga, dimasukin ke lubangnya. Abis itu ya udah kayak disapu bersih aja bagian lubang di dalam sini. Jadi pas tadi kita udah bersihin pakai jarum yang biasa, langsung deh dibersihin, finishing terakhirnya pakai brush kayak gini. Selesai, gampang kan? Mimin mau coba bersihin TB yang bagian kotor ini nih, yang bisa kita lihat jelas ya. Tujuannya biar kita bisa lihat pembuktiannya pakai brush ya, dan kalian juga bisa ngelihat before dan afternya. Karena itu udah kotor banget kan, jadi tinggal kita gesek kayak biasa aja sambil diputer dikit deh, terserah kayak gimana deh, yang penting senyamannya aja. Di sini baru kalian bisa lihat perbedaan sesudah dan sebelum kita bersihin. Jadi beneran bersih meskipun tanpa cairan, tapi tetap ya pakai cairan juga harus karena ini tuh kayak finishing terakhirnya lah ya. Dan tenang aja guys, ini jarum rojok aman kok buat mesin karena material si produk jarum rojok ini bahannya dari aluminium yang berkualitas, kuat, awet, dan dijamin tahan lama. Justru bahan ini tuh nggak ngerusak dinding komponen yang pengen kalian bersihin di bagian mesin. Dan setelah kalian pakai, nih jarum bakalan mudah kok kalian bersihinnya. Dan ngebersihin karburator maupun injeksi itu ternyata memang harus sedetail itu, meskipun kalian udah ngebersihinnya pakai cairan khusus yang udah mahal banget atau pakai bensin gitu ya. Tapi kan nggak bisa kita pungkirin juga ya, celah-celah kecil kayak gini belum tentu bisa bersih sepenuhnya. Jadi Mimin berharap kalian tuh bisa cek ulang dan bersihinnya itu bener-bener sampai bersih pakai produk ini. Makanya nih produk cocok banget buat kebutuhan mekanik bengkel motor, mobil, maupun kebutuhan mesin industri lainnya. Contohnya mau ngebersihin alat ini bisa juga kok guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ternyata si produk ini tuh udah universal ya. Yang penting tujuannya buat ngebersihin mesin-mesin yang celahnya itu nggak bisa kalian jangkau pakai brush pada umumnya dengan size yang berbeda gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja
varian mana nih yang cocok buat kebutuhan kalian. Karena dua produk ini punya fungsi yang sama buat ngebersihin karburator dan juga injektor. Nah, sekarang kalian udah paham kan? Ngebersihin itu ternyata harus sedetail mungkin. Coba deh komen di bawah. Biasanya kalian ngebersihin mesin pakai cara apa selain pakai bensin atau cairan khusus? Share dong pengalaman kalian di bawah ini ya.